Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Jika sebelumnya sempat pasrah dan ikhlas, jika hidupnya harus berakhir lantaran penyakit tumor payudara yang dideritanya terus berkembang, kini Marsyanda justru semangat dan ingin berjuang melawan penyakitnya hingga sembuh. Dukungan dari keluarga dan para sahabat dekat membuat dirinya berubah. Lantas benarkah ucapan ibunda tercinta Rianti Sofyan membuat Marsyanda kembali mendapat harapan untuk bisa survive? Aku dapat harapan lagi, justru itu lucunya sih. Jadi setelah aku kemarin ikhlas nih kalau gue mati bentar lagi, aku kan ada kalimat yang aku bilang di video itu tuh, kalau abis gue bikin live ini gue mati, gue gak apa-apa gitu kan. Ada di video itulah yang itu, ada aku ngomong gitu. Nah itu kan aku bener-bener ikhlas, gak takut. Sampai aku nanya ke omku, nanya ke Ben, mantan suamiku, kalau mau meninggal tuh ucapannya kalimat terakhir la ilaha illallah kan, sampai ngomong gitu. Dan nanya sampai nangis-nangis, karena ngebayangin nangisnya tuh karena aku bukan takut matinya, tapi aku dalam telepon itu pun aku bilang makasih sama Ben. Ben, maafin kesalahan aku, makasih karena ada kamu dalam hidupku, jadi ada Sienna. Dan kita kayak banyaklah hal-hal yang dan orang-orang yang aku tuh jadi baikan sama mereka karena kejadian kemarin. Ya karena aku udah percaya aku mau mati, jadi minta maaf ke banyak orang sampai segitunya. Nah tapi karena aku ikhlas, aku lalu kayak dapet semangat untuk bangkit. Selama aku di Singapura kan ada mama. Ini semua berkat salah satunya ya, selain dari Tuhan ya, dari Allah. Mama lah yang nyampein beberapa pesan bahwa dengan caranya dia yang gak maksa, dengan yang gak sengaja dia ngomong nyeletuk aja, tapi kena banget di aku. Terus aku jadi kayak dapet harapan, kayak disuntik harapan yang gede banget, dan semangat lagi pengen, kayak belum waktunya deh Ca gitu. Tapi intinya kalau aku perlu sampai operasi, aku akan operasi. Intinya adalah kalau aku harus berjuang untuk hidup dengan cara apapun itu, mau invasif, mau alternatif, mau apasif, if-ifan yang lain, itu aku akan lakuin. Aku mau berjuang hidup. Aku pengen lihat Sienna nanti punya anak. Aku pengen lebih jadi orang, lebih menyebar lebih banyak manfaat buat masyarakat. Aku pasti punya harapan yang besar buat hidup gitu. Jadi tenang aja, aku akan fight. Bukan hanya ibunda tercinta, wanita yang karib disapa Caca ini juga mendapat kejutan dari beberapa orang saat dirinya melakukan komunikasi langsung secara daring. Banyaknya keluh kesah dan juga sharing soal penyakit para peserta komunikasi membuat Caca mendapat semangat baru. Kini ia justru semakin optimis untuk bisa melanjutkan hidup meski dalam kondisi sakit. Titik balik banyak banget, yang paling baru aja ya. Titik balik terbaru adalah ketika aku kemarin ke Singapura itu untuk yang bikin video tumor payudara itu. Titik baliknya adalah aku tiba-tiba ngerasa salah satu alasan aku happy kayak sekarang dan ngerasa optimis mau ngelanjutin hidup sampai umurnya panjang adalah ketika aku tuh sekarang ini Bang Den. Jadi aku tuh aku nggak nyebut diriku healer ya. Aku nyebut diri aku itu katalis transformasi. Jadi kayak sarana untuk orang-orang yang mau melakukan transformasi. Jadi mereka bisa konseling perorangan, per individu sama aku. Aku ngebuka itu ada di Telegram channelku. Terus ada linknya di bio buat teman-teman di Instagram. Kalau buat yang mau, aku suka bikin live, terus aku jawabin pertanyaan satu-satu. Kalau ada yang mau private session, sesi private sama aku yang berulang-ulang, misalnya mereka punya masalah yang serius, itu aku juga buka. Nah, titik baliknya adalah aku nggak tahu kenapa semangat yang aku punya sekarang datang dari hari pertama aku bikin Telegram channel itu. Jadi kalau ditanya tadi apa sih yang aku lakukan sekarang, yang real, yang untuk healing, yang untuk ngebantu orang adalah aku bikin counseling one on one. Jadi aku jadi praktisi profesional. Aku bikin Telegram channel, ada linknya di bio Instagram, di bio TikTok, semua bio-bioan aku lah. Pokoknya linknya itu tinggal diklik aja buat yang mau gabung. Karena di situ kalau udah gabung ke Telegram channelnya, semua ilmu yang aku share free.
Tapi aku juga jadi profesional praktisi dalam arti ada yang orang bisa nonton live dan mereka bisa bertanya langsung dari Caca dan Caca akan jawab sampai kelar, sampai puas, sampai dapet jawaban. Tapi kalau orang pengen healing one on one sama aku, itu baru yang berbayar. Jadi aku Sejatinya, Caca tak pernah takut untuk soal hidupnya harus berakhir oleh penyakitnya. Bahkan, saat dirinya divonis memiliki tumor, ia merasakan jika dirinya bakal meninggal. Ditambah beberapa kata-kata yang secara tidak sengaja keluar saat dirinya memberi petuah-petuah kehidupan kepada Sienna. Dan yang membuatnya semakin yakin adalah ketika Sienna membuat sebuah video yang menggambarkan soal ucapan seseorang yang telah berpulang. Tentunya kata-kata kematian yang keluar dari mulut Caca itu membuat Denny Sumargo dilanda kegalauan. Apalagi pria yang kerap disapa Densu itu dicap oleh warganet pembawa musibah bagi beberapa orang yang diundang di kanal siniar miliknya. Sih lebih kayak sedih lah, gila. Karena aku yakin dapat feeling kayak, tau gak sih pernah denger kan kayak kalau orang meninggal, aku pernah denger waktu kecil deh diajarin. Ngomong meninggal lagi di sini. Ini gak apa-apa, salah ya di YouTube gini ngomongin. Gak boleh. Tuhan. Gak kesensor kan? Ya terserah deh. Gak disensor loh, gak ngomong jorok. Enggak, iya udah cerita aja. Ntar yang salah gua kok. Lanjut. Enggak, beneran nggak pernah nggak ada yang waktu kecil dalam di agamanya diajarin kalau orang Islam, kalau aku diajarin gitu. Pernah denger, pernah denger apa gue salah denger apa gitu? Mungkin orang lain yang ngomongin orang lain gitu, apa gimana? Pokoknya dia bilang kalau orang mau meninggal dia tuh ada feeling, bener kan? Tuh kan pada ngangguk mas-mas semua. Gue ngerasain itu, Bang Den. Jadi aku ngerasa dapat sign, nggak cuman feeling di dalam hati. Awalnya signnya itu dari aku teleponan sama anakku sendiri selama 2 jam. Nggak usah pada takut, soalnya bagi aku takut sih enggak. Oh ya, pamali aja gitu ya. Enggak sih, bagiku nggak pamali, soalnya semua orang bakal meninggal. Pahit getirnya hidup telah Caca lalui, dan kini semuanya bisa ia lalui. Ia pun mengaku jika dirinya adalah the winner atas perjalanan hidup yang ia lalui, hingga pada akhirnya ia divonis oleh dokter mengidap penyakit tumor payudara. Penyakit mentalnya kini mulai membaik, hingga ia berhasil mengurangi konsumsi obat secara rutin. Pemenang. Maksudnya apa? Pemenang karena aku nggak takut dengan kematian. Walaupun aku kayak dihadapkan dengan adanya tumor yang bertambah besar ini sekarang. Terus ada yang aku bilang tadi tanda-tanda yang gak jadi, belum tentu tanda. Tapi ada juga sih penelitian yang bilang bipolar gak akan sembuh seumur hidup. Ada juga? Tapi lucunya ada beberapa psikiater yang punya keyakinan yang berbeda dan aku kenal dengan psikiater itu. Banyak. Di Indonesia dan di dunia. Sebenarnya kalau untuk masalah mental issue atau mental health dengan segala macam, ada bipolar, ada borderline apalah. Iya bisa sembuh gak sih? Tergantung kemauan diri sendiri. Iya benar kan? Karena aku masih berjuang sampai sekarang untuk lepas dari obat. Tapi aku punya 100.000% keyakinan aku bisa baik-baik saja. Ketidaknyamanan akan penyakit mentalnya itu sempat membuatnya sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang, khususnya para sahabat yang bergelut di panggung hiburan. Pada Desember 2021 lalu, ia pernah men-unfollow 900 akun foto berbagi. Tak ayal, tindakan Caca meng-unfollow teman-temannya secara tiba-tiba itu membuat sebagian baper. Namun tidak bagi Naysila Mirdad yang menjadi salah satu teman yang di-unfollow olehnya. Dalam komentarnya, Naysila menulis jika dirinya mengaku tidak baper dan mengerti kondisi Caca, dan justru Naysila semakin sayang dengan Caca. Aku ngerasa orang tuh ngeliatnya kayak ya Allah kesian amat Marsyanda, udah bapaknya sempat masuk berita bapaknya pengemis, udah hilang hak asuh anak, udah ada bipolar disorder, terus sekarang breast tumor, tumor payudara gitu kan. Kalau buat aku kayak justru di dunia ya, nggak cuma di Indonesia, manusia pada umumnya tuh butuh sosok public figure atau apapun namanya deh menyebutnya ya. Orang yang dikonsumsi secara publik sosoknya. Orang tuh haus sama kenyataan yang fakta. Orang tuh haus sama fakta real, yang real. Orang tuh udah sejujurnya teman, banyak orang mungkin nggak ngomong aja.